Saya Nadia Silvia Sinaga, saya guru geografi di SMA Negeri 1 Kecil Bu Leli ya, Bu? Bu Leli. Bu Leli. Oke, Bu, terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua, Bu, umur Ibu sekarang sudah berapa tahun? Saya 20 tahun. 27 tahun. 20 tahun. 20 tahun ya, Bu. Oke. So, kalau boleh tahu, Bu, kami Ini sini aja yang sudah video. berapa lama Kau yang foto mengajar aja. mata pelajaran geografi di SMA ini? Saya mengajar mungkin kurang lebih 2 tahun ya. Sebelum di sini saya mengajar di SMA Negeri 1 Babalan. SMA Negeri Babalan. Bangkar. Baru saya mutasi ke sini. Berarti kalau 2 tahun, Bu, berarti itu sekitar tahun 2020 Bu pindah Iya. sini? Cuma pertanyaan ketiga, Ibu mengajar mata pelajaran geografi ini di kelas berapa saja, Bu? Di kelas 10 dan di kelas 11. 10 dan 11. Kalau boleh tahu, Bu, jam jumlah mata pelajaran Ibu di kelas 10 dan 11 itu berapa jam? Berapa jam? 24 jam. Oke, Bu. Berarti pertanyaan selanjutnya, apakah dalam menyampaikan pelajaran geografi Ibu ada mengalami kendala gitu? Kendala sebenarnya dibilang rumit nggak rumit gitu ya kan kalau mata pelajaran kita ini, tapi kita lebih ke karena kita membahasnya lebih ke alat kayak gitu kan, lebih banyak kita sebenarnya harus mempraktekkan langsung. Seperti itu, kayak misalnya kita dalam kelas 10 itu kan ada pelajaran pemetaan ya kan. Nah, itu kita harus membuat langsung praktek pemetaan. Nah, kendalanya itu gimana? Karena di zaman kita yang IT, harusnya kita pemetaannya lebih ke sebenarnya bisa ke digital ya, seperti itu ya kan. Tapi karena kendala jadi bisa kurang memadainya fasilitas kita ini ya kan, jadi kita hanya melakukan pemetaannya dengan manual ya kan, karton ataupun bisa dibuat sebagai apa tuh praktek untuk kayak Buat kontur pernah? iya, buat kontur, lalu apa tuh yang medium 3D, oh enggak? Analisis spasialnya? Dari misalnya bahannya dari kertas, Yang dari gips? karton gitu. Oke, Bu. Oke. Mungkin nih, tadi terkait dengan kurangnya fasilitas media pembelajaran terkait peta, apakah sekolah menyediakan seperti peta yang besar itu papan tulis dan berapa banyak guru yang disediakan seperti di depan itu? Iya. Ada pola peta untuk yang besar itu kan ada disediakannya. Guru juga ada, itu ada 4 biji kayak gitu kan. Jadi bisa setiap guru masuk anak-anak guru tersebut. Kalau kendalanya sebenarnya nggak terlalu sih. Sebenarnya ada kayak kita pembelajaran kan harusnya dengan PowerPoint ya kan, karena kan kita pertama misalnya kayak menunjukkan bagaimana sih cara gunung Sinabung itu, misalnya gunung meletus itu gitu kan. Kalau anak-anak kan hanya kayak mikir aja dia kan kurang sampai gitu ya kan. Jadi kita kayak perlu punya video animasi untuk mendapatkan pencapaian pembelajaran tersebut. Berarti untuk video animasi sendiri Ibu sudah menerapkan juga? Ya. Itu kalau bertemu medianya menggunakan Canva atau Photon atau apalagi aplikasi yang sering digunakan untuk membuat video animasinya? Kalau untuk Canva atau apa itu saya kurang ini ya kan, cuman lebih ke kayak kita lihat di YouTube atau video-video yang sudah ada kayak gitu. Jadi video-video yang sudah ada Iya. memang begitu. Oke. Nah, mungkin saya ingin menanyakan mungkin untuk fasilitas fokus dan layar monitor, apakah di setiap kelas sudah menerapkan pembelajaran inovatif abad 21 yang menerapkan IPCK, Bu? Seperti kayak misalnya terus layar proyektor dan misalnya itu opsi. Sekolah ini selalu menyediakan memang adanya fokus dan apapun itu. Namun tidak setiap kelas kita kayak kuliah gitu juga kan, kita ambil dari fasilitasnya baru kita tayangkan atau kita apa namanya buat pembelajarannya dengan fokus itu. Bukan berarti setiap kelas-kelas itu sudah ada masing-masing, bukan. Kita memang ada fasilitasnya, namun harus mengambil dulu karena kan tidak banyak ya. Jadi mungkin guru gantian gitu. Nah, mungkin kita langsung seperti ini, Bu. Nah, kita bisa sama-sama tahu ya tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, mungkin Bu, di dalam rancang pembelajaran geografi yang Ibu buat, apakah Ibu tetap menerapkan fokus ke kurikulum 13 yang menerapkan pembelajaran otentik ataupun saintifiknya, atau sudah menerapkan
pola pembelajaran kurikulum merdeka Bu yang menerapkan profil pelajar Pancasila ini? Kalau kita secara sekolah ini sudah mereka belajar jadi kita memang menerapkan kurikulum mereka mengajar, modul ajar. Oh ya, modul ajar. Oke. Berarti Bu, ketika Ibu katakan sudah menerapkan modul ajar, berarti itu sudah sepenuhnya diterapkan oleh SMA Negeri 1 Persetuan ini dengan pola pembelajaran dengan kurikulum Merdeka Belajar, atau sih mengimplementasi dari kurikulum sebelumnya atau bagaimana? Ini karena sekolah ini masih 2 tahun, yang kedua tahunnya ketika Kan baru juga kan? 2 tahunnya, maka sebagian hanya kelas 11 dan kelas 10 aja yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Kelas Yang kelas 12 masih kurikulum K3. Itu fase E ya? Iya, Fase E. kelas 11 Mungkin ya ketika Ibu katakan sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, nah itu kita membuat modul ajar yang kita tahu sendiri bahwasanya untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar itu tidak sembarang kita buat. Nah itu bagaimana Bu, dari pihak sekolah kah yang menentukan alur dari materi yang akan disampaikan oleh guru geografi atau bagaimana Bu? Seperti itu. bukan dari pihak sekolah ya, jadi profil mengajar itu dia dari sananya sudah ada capaian pembelajarannya. Nah, kita harus bisa mengikuti modul ajar tersebut. Nah gitu kan, dari capaian pembelajaran itu misalnya kita ini ada buku paket, tapi di dalam buku paket tersebut tidak ada di dalam capaian pembelajarannya. Nah kita harus ikutin mana, tetap ngikutin capaian pembelajarannya. Nah materinya kita dapat dari mana, dari lagi yang lain. Jadi kita tidak menonton di buku paket tersebut, tapi kita melihat apa-apa aja dari besar dari capaian pembelajaran tersebut. Kalau tidak ada di buku paket tersebut, kita cari lagi referensi yang lain, mana lagi. Sangat menarik Bu, tentang referensi karena kurang. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya Bu, mungkin kendala dalam Ibu yang mengikuti kurikulum yang kita katakan baru ini, kurikulum Merdeka ini, apakah Ibu ada kendala di dalam menerapkan dari modul ajar yang akan disampaikan ke adik-adik siswa kita gitu? Kalau untuk kendala sih enggak, karena gimana ya, itu tergantung kita ya. Nah itu kan kita yang membuat ya. Mengajarnya tersebut kan, walaupun itu ada patokan dasarnya, tapi untuk implementasi ke siswa itu kan dari kita ya kan. Jadi garis besar aja yang kita ambil dari situ. Cara mengimplementasikannya bagaimana? Nah itu tadi kita lihat siswanya dulu. Dia maunya seperti apa? Kalau kita penjelasan aja atau kita orang itu juga ikut partisipasi, misalnya kayak presentasi, kita tidak hanya guru aja sekarang yang mengajar, tapi kita juga suruh kayak kita kuliah ya kan, kita presentasi. Nah setelah mereka presentasi baru kita lagi menjelaskan apa yang kurang dari Ini mungkin yang terakhir ya Bu, yang lebih ke dalam. Mungkin apa sih pandangan Ibu dan Pak Ibu tentang peralihan dari kurikulum Merdeka kurikulum K13 ini ke kurikulum Merdeka yang kita tahu ya, kurikulum Merdeka ini mungkin dari beberapa pasti guru banyak yang mengeluh tentang kurangnya sumber referensi, kurangnya bimbingan atau pendidikan guru-guru tentang kampus mengajar ataupun kurikulum ini. Itu bagaimana dari Ibu sendiri? sebenarnya gimana ya, karena kita sistem dari kurikulum ini sebenarnya tidak ada yang pasti, jadi setiap apa pasti ada perubahan gitu kan. Jadi kita belum benar-benar mengintegrasikannya, sudah berubah lagi ya kan. Misalnya dulu sebelum K13 apa? KTSP. K13 sempat direvisi lagi kan? Ya, Iya. nah KTSP saya tapi maksudnya sudah di K13 udah belum, ibaratnya kita belum sepenuhnya menguasai K13 tersebut ya kan. Sudah ada informasi baru, nah 13 yang revisi. Nah kita udah mulai masuk lagi yang revisi gitu kan. K13 yang revisi juga kita ibaratnya belum sepenuhnya gitu ya kan, karena baru 1 tahun ya kan. Udah berganti lagi dengan kurikulum Merdeka mengajar ini maksudnya gimana? Bukan berarti kita belajarnya merdeka. Yang dikatakan merdeka itu seperti apa? Pembelajarannya itu harus yang aktif, harus yang suasananya yang menyenangkan, siswanya yang memang benar-benar bisa masuk dalam pembelajaran tersebut. Itu berarti kita hanya aja kita namanya merdeka gitu ya kan. Pas kita mengajar pas merdeka juga ya kan.
Nah, menariknya kan awal tadi tentang pembelajaran pemetaan. Nah, mungkin dari ibu sendiri selaku guru geografi yang mengajarkan adik-adik kita di kelas 10 dan 11 tadi, mungkin apakah ibu sering menerapkan pola pembelajaran diskusi kelompok atau ibu sering membuat mereka itu keterampilan berupa membuat peta langsung atau bagaimana? Ya, jadi saya pembelajarannya itu apa namanya ya, campuran itu kombinasi, blended ya kan, blended. Jadi kita lihat materinya, ya kan, dimana materi itu ada yang bisa dibuat kelompok, ada yang dibuat individu, bukan berarti setiap satu individu aja kelompok aja gitu, tidak kan, ada khusus materi mana ini yang dibuat sebagai ini cocoknya dibuat kelompok agar materinya hidup dan mereka dapat pembelajarannya gitu kan. Nah, yang materi ini misalnya pemetaan nggak mungkin kelompok, bisa juga individu dan kelompok. Bagaimana kalau individu kita buat peta ya gambar manual, kalau kelompok pastinya kan kayak kita buat animasi gunung meletus itu kan pastinya kan membutuhkan biaya. Nah, itu dibuat kelompok. Jadi kita berkreasi di dalam mengajar tersebut agar tidak di dalam kelas itu tidak monoton ya kan, anak-anak kan tidak mau sekarang monoton. Sangat menarik ya Bu tentang pembelajaran blended learning yang Ibu terapkan ini. Nah, mungkin pertanyaan kita mengetahui bahwa cakupan materi sendiri itu ada yang kapasitas rendah, sedang, dan lumayan. Nah, mungkin kita juga tahu tentang kapasitas dari masing-masing siswa kita karena Ibu juga mengajar di kelas. Nah, mungkin bagaimana cara Ibu untuk mengkombinasikan bagaimana siswa yang benar-benar aktif dengan siswa yang kurang aktif dan benar-benar tidak aktif di dalam untuk membangunkan jiwa minat belajar mereka terhadap pembelajaran geografi ini agar mereka itu terfokus pada geografi itu menarik loh. Nah, di dalam pembelajaran itu kan memang ada level, ya kan. Levelnya itu level berapa aja. Satu channel. Ya kan, ada level sedang, level yang rumit, ya kan, level yang mudah gitu kan. Jadi berapa persen dari soal tersebut kita harus punya persenan level tersebut. Bagaimana itu tadi untuk pencapaian pembelajaran siswa yang misalnya tadi yang sudah paham kayak gitu ya kan. Nah, bagaimana caranya di kelas juga kita juga harus melihat individu anaknya ini dia harus belajar yang seperti apa seperti itu. Nah, kita harus lihat misalnya kalau kita pandang dianya itu sepertinya dia nggak nyampai dengan pelajaran yang kita sampaikan gitu kan. Harus kita pertanyakan apa yang kurang paham, ya, apa yang belum dia dapat dari pembelajaran tersebut. Kita pertanyakan setiap habis pembelajaran itu kita evaluasi. Nah, evaluasi. Kalau juga refleksi itu kan setelah habis ya kan. Kalau kita udah evaluasi, kenapa kita harus evaluasi? Karena kita harus melihat Perkembangan siswa kita. iya, dapat nggak capaian pembelajaran tersebut, ya kan? Mungkin ya Bu, mungkin ini terakhir sebelum ditutup. Kita tahu ya pembelajaran peta itu mungkin sangat bisa kita katakan memerlukan kemampuan yang cukup tinggi. Mungkin untuk jam pelajaran ini untuk apakah sudah mampu untuk memberikan adik-adik itu jam pelajaran yang cukup atau Ibu rasa kurang untuk jam pelajaran itu peta sendiri? Kalau peta itu sebenarnya gimana ya? Kalau kita mau hasilnya itu benar-benar bagus, mereka mendapatkan pemetaan tersebut, itu waktu memang kurang, ya kan? Kita geografi dikasihnya hanya kalau kelas 10 itu 2 jam, kalau kelas 11-nya 3 jam, gitu kan? Jadi untuk 2 jam itu untuk pemetaan, untuk pembelajaran pemetaan sebenarnya kurang, ya kan? Karena gimana? Pastinya harus persiapan gambarnya gitu kan, karena yang anak-anak tahu pelajaran peta itu kayak dikiranya hanya menggambar, udah ikutin aja garis petanya disebutkan. Yang sudah kita tahu bagaimana cara belajar peta itu ya kan, bahkan garisnya aja harus dihitung dulu ya kan, pinggir petanya kita hitung dulu. Nah, itulah yang membuat kerumitan atau kesulitan anak-anak untuk mengikutinya, itulah yang membuat waktu harusnya lebih banyak lagi. Mungkin terakhir closing statement dari Ibu, mungkin pesan Ibu untuk adik-adik kita yang akan melakukan perkuliahan dan untuk mahasiswa seluruh Indonesia tentang geografi itu. Bahasanya itu geografi itu menarik, nggak hanya tentang peta, tentang apalah, pokoknya geografi itu memang memuat segala saintek juga ada di dalamnya, fisika, baik kimia seperti batu-batuannya. Mungkin pesan Ibu terhadap teman-teman semua tentang gimana sih pandangan Ibu tentang geografi sendiri? Kalau pandangan saya kalian ataupun ke depannya gitu ya kan, sebenarnya memang materi
materi pembelajaran geografi ini menarik. Kenapa? Karena semua pembelajaran itu ada, ya kan, di dalam geografi. Kita nggak tahu dulu sebelum kita masuk geografi nggak ada loh hitungan, ya kan? Ternyata ada hitungan, gitu kan? Padahal mau menghindari matematika nih misalnya di PLN. Lalu masuk ke IPA, ya kan? Masuk ke IPA. Dan bagaimana biar bisa menyenangkan, jadi pembelajaran ini kita bisa di indoor ataupun outdoor. Bagaimana outdoornya? Buat permainan, misalnya seperti apa? Buat permainan apa namanya itu yang digambar, pasti lupa saya namanya, yang untuk tangga, naik tangga itu apa namanya permainannya? Susun tangga apa sih? Nah, jadi kita buat permainan itu sebenarnya mungkin misalnya kelas 11 materi flora dan fauna misalnya, ya kan? Jadi kita buat permainan di luar agar siswa-siswa tersebut mengerti, bukan hanya mengerti tapi mengikuti, menyenangkan gitu. Permainan yang sudah senang, mereka nyaman juga. tahu gitu pelajarannya gitu kan. Misalnya kita buat permainannya itu fauna apa, fauna endemik apa yang ada di negara ini. Jadi kan asik permainannya, tapi mereka berpikir fauna apa ya, kan kayak gitu ya kan. Udah gitu bisa lagi kita ke alam, itu bukan hanya permainan tapi kita langsung terjun, ya kan, bisa langsung terjun. Misalnya apa, tentang tanah atau batu-batu, nggak usah yang jauh-jauh dulu, ya kan. Lingkungan dulu itu tanah. Misalnya tanah yang bertekstur apa namanya, kasar, pasir, nah mereka kan nggak tahu namanya tanah kayak gitu. Karakteristiknya kayak pasir berapa milimeter ukurannya. Jadi kita belajar dan bermain gitu ya kan, bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas gitu. Jadi kita harus menyenangkan cara agar geografi itu menyenangkan loh gitu, gitulah di dalam diri kita gitu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu. Saya Pura Tanjung dan teman-teman waktu teman Kaupo banyak mengucapkan terima kasih untuk keluangan waktu Ibu yang telah bersedia untuk kami wawancarai. Kami minta beberapa keterangan terkait tentang kendala Ibu dalam merancang pembelajaran geografi khususnya di kelas 10 dan 11. Mungkin untuk kita akhiri saja, mungkin kami boleh minta foto dokumentasi.